Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa Kompas TV yang kami hormati, bertemu kita kembali pada bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan Allah berikan kemampuan dan kekuatan kepada kita sehingga pada bulan Ramadan tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan berbagai rangkaiannya. Ibadah-ibadah yang sunat baik pada siang maupun pada malam harinya. Para pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang sering kita mohonkan kepada Allah pada bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah usia kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Selanjutnya kami mohon kepadamu ya Allah, sampaikanlah usia kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah para pemirsa, kita bersama, doa kita telah dikabulkan oleh Allah. Kita telah dimasukkan ke dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Oleh karenanya para pemirsa yang kami hormati, sesuai dengan doa yang kita mohonkan, dan sesuai Allah telah mengkabulkannya, telah mengijabahnya. Lantas apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat pada bulan Ramadan tahun ini? Sepertinya melihat daripada doa yang kita mohonkan, akan ada sesuatu yang kita inginkan untuk kita perbuat jika Allah menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan ini. Ada sesuatu hal yang lebih, sesuatu hal yang besar yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini. Seperti itu siogianya saudara sekalian para pemirsa Kompas TV, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali saya menyampaikan bahwa ketika kita merindukan seseorang untuk bertemu, lantas seseorang yang kita rindukan itu alhamdulillah akan berkunjung ke kediaman kita. Pastilah kita punya persiapan. Selanjutnya ada komunikasi bahwa beliau akan datang dan harus kita jemput di stasiun, di terminal misalnya. Maka setelah kita mendapatkan informasi, karena besarnya hati dan rasa rindu yang luar biasa, luapan keinginan kita untuk segera bertemu, kita jemput seseorang tersebut ke bandara misalnya. Setelah bertemu, maka kita pun sejenak melepas rasa rindu kita dengan kebiasaan-kebiasaan. Selanjutnya kita bawa untuk menikmati makanan, minuman dan sebagainya. Tentunya makanan dan minuman yang kita hidangkan itu yang tak lazim dan tak biasa, barangkali sesuatu yang lebih, sesuatu yang istimewa, khusus kita persembahkan, khusus kita berikan kepada tamu yang kita rindukan tersebut. Ramadan dengan ibadah puasanya, hubungannya dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya berbuatlah dengan sesuatu. Berbuatlah lebih, manfaatkanlah kesempatan singkat di bulan Ramadan yang hanya sebulan penuh ini untuk melaksanakan sesuatu, melaksanakan amal ibadah. Entah mana tahu, sungguh pun kita juga barangkali tidak dapat memastikan dan tak seorang pun yang dapat menjamin kalau usia kita akan selesai di bulan Ramadan ini. Tapi kita berharap kiranya Allah akan memberikan kesempurnaan, kiranya kita mendapatkan kelebihan dan akan berbuat sesuatu yang lebih di bulan Ramadan pada tahun ini. Mana tahu
entah barangkali Allah tak lagi menyampaikan usia kita pada tahun berikutnya. Karenanya, sesuai dengan doa yang kita mohonkan pada kesempatan bulan Ramadan tahun ini, mari para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan kesempatan ini dengan melaksanakan ibadah puasa. Puasa yang sesungguhnya, puasa yang dapat menahan lapar dan haus, dapat mengendalikan hawa nafsu, dapat menahan amarah kita sepanjang bulan Ramadan. Yang sesungguhnya, saudara sekalian, bahwa ibadah yang puasa yang akan kita laksanakan ini, yang sedang kita kerjakan ini, sungguh kita pahami sesuatu yang bukan mudah. Ibadah puasa ini bukan pekerjaan yang mudah bagi kita, sebab tidak makan dan tidak minum itu bukan sesuatu kebiasaan bagi kita. Biasanya kita pada siang harinya makan, malam harinya makan, kita bebas melakukan apa saja perbuatan-perbuatan yang halal pada siang harinya. Di bulan Ramadan ini, para pemirsa Kompas TV yang kami hormati, sesuatu yang halal pun tak boleh kita lakukan di bulan Ramadan ini. Makan dengan zat yang halal, minuman yang halal, tak boleh kita konsumsi sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau yang halal saja tak boleh, apalagi kita mengkonsumsi sesuatu yang haram di bulan Ramadan ini. Untuk itulah, saudara sekalian, para pemirsa Kompas TV yang kami hormati, gunakan kesempatan ini dan jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan sia-sia, seperti apa yang disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, tapi tak lain yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus saja. Para pemirsa Kompas TV yang kami hormati, kembali kita lanjutkan kajian dengan makna shaum. Shaum itu sesungguhnya, para pemirsa yang kami hormati, adalah imsak. Shaum, siam, bermakna imsak artinya menahan. Kita wajib menahan. Kita wajib mengendalikan diri kita di bulan Ramadan ini, menahan hawa nafsu. Masih saja sering kita lihat, para pemirsa, bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai waktunya kita untuk memperturutkan hawa nafsu. Ini sesungguhnya salah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini terkesan memang memperturutkan hawa nafsu kita. Padahal sesuai dengan makna shaum, siam itu adalah imsak, menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Ketika akan berbuka puasa, kita persiapkan berbagai keperluan untuk kita konsumsi, untuk kita nikmati pada saat berbuka. Kelihatannya sangat berlebihan sekali. Tidak sesuai dengan makna ibadah puasa yang semestinya kita menahan diri, tapi terkesan pada saat berbuka itu kita berlebihan. Kita siapkan berbagai macam panganan yang terkadang pun ketika berbuka puasa sudah dimulai, segala sesuatu yang kita siapkan tadi tak seberapa pun dapat kita nikmati, tak seberapa pun dapat kita konsumsi. Inilah, para pemirsa, sebenarnya makna dan tujuan daripada ibadah puasa itu adalah untuk menahan, melatih kita untuk menahan diri, yang tidak hanya pada bulan Ramadan, tidak hanya ketika kita berpuasa, tapi makna, sifat, hikmah daripada menahan ini dapat kita gunakan nanti pasca Ramadan. Setelah selesai Ramadan, kita lalui, kita masuk kepada bulan-bulan berikutnya, maka kita harus mampu,
Kita harus dapat mengambil makna, mengambil hikmah, menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan untuk selanjutnya kita gunakan sebagai modal dan pedoman serta tuntunan kita pada bulan-bulan yang lainnya. Terkadang kita melihat banyak di antara ibu-ibu rumah tangga ketika akan berbelanja ke pasar, membeli sesuatu, kesannya masih berlebihan, terkesan memaksakan diri. Pendapatan tetap seperti biasa, tapi pengeluaran sepertinya berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan ini. Lantas kekurangannya dari mana kita peroleh? Sehingga dampak daripada ketidakmampuan kita menahan hawa nafsu ini adalah akan mempersulit kita dengan hutang, meminjam kemana-mana, meminjam ke bank, minjam kepada tetangga, pinjaman di kantor dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita sepanjang bulan Ramadan, padahal yang semestinya kepada kita diperintahkan menahan dan mengendalikan hawa nafsu, tapi kesan yang kita munculkan dan praktek yang kita lakukan adalah memperturutkan hawa nafsu, sehingga terjadi penumpukan-penumpukan, terjadi kelebihan-kelebihan dari belanja yang biasa kita lakukan, sehingga sebagai akibat tak baiknya, akibat negatif daripada itu adalah kita harus menghutang kepada seseorang, kepada pihak-pihak lain, yang dengan demikian hutang itu sangat sulit untuk kita dapat menyelesaikannya. Akhirnya kita khawatir para pemirsa, bulan Ramadan ini nantinya menjadi bulan yang sangat menakutkan bagi umat Islam. Sebab begitu kita bertemu dengan bulan Ramadan, kebiasaan yang tak baik itu mulai kita lakukan dengan menghutang. Selesai bulan Ramadan berlalu, sudah 10-11 bulan berlangsung bulan Ramadan, maka kita masih juga lagi harus menyelesaikan hutang yang pernah kita lakukan pada Ramadan yang lalu. Begitulah seterusnya. Ramadan telah berakhir, Ramadan telah pergi, Ramadan telah meninggalkan kita, namun hutang masih tetap menumpuk, masih mengelilingi pinggang kita, sehingga kita sulit untuk bergerak, sulit untuk menyelesaikannya. Saudara sekalian para pemirsa Kompas TV, inilah hal yang sangat perlu kita perhatikan dan jangan sekali-kali kita lakukan, karena sangat bertentangan dengan makna ibadah puasa yang diperintahkan kepada kita, yaitu saum bimana imsak, artinya menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, gunakan apa adanya, gunakan sesuai kebutuhannya, jangan berlebihan. Dan kebiasaan-kebiasaan baik itulah insya Allah akan kita gunakan, akan kita perbuat pada bulan-bulan selanjutnya dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikianlah para pemirsa, sejalan dengan usia yang kita miliki, secara pelan-pelan kita telah berupaya dan telah berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang berkenaan dengan dunia ini, yang berhubungan dengan keduniaan ini secara pelan-pelan. Sungguh pun kita tahu bahwa untuk meninggalkan sepenuhnya dunia ini tak mungkin dapat kita lakukan. Tapi paling tidak hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang membuat kita akan terlena, hal-hal yang barangkali membuat kita asyik, membuat kita melupakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara pelan-pelan dengan melatih diri pada bulan Ramadan untuk mengendalikan hawa nafsu, menahan diri. Insya Allah mudah-mudahan kita akan berhasil menjauh daripada dunia ini sesuai dengan kemampuan kita, dan hanya orang yang banyak meninggalkan keduniaan, mudah-mudahan hatinya akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah, saudara sekalian, mereka yang sudah berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berangsur dan bertahap meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, mudah-mudahan dia akan senantiasa dalam pemeliharaan dan dalam
genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Kompas TV yang kami hormati, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang telah kami sampaikan tadi bahwa pada kajian kita sebelumnya, kita senantiasa dituntut untuk mampu mengendalikan diri, mampu menahan hawa nafsu. Itulah dia makna ibadah puasa yang sesungguhnya. Para pemirsa yang kami hormati, memperturutkan hawa nafsu, inilah sesungguhnya yang terlihat. Entah kenapa, di bulan Ramadan kebiasaan kita ngecat rumah. Entah kenapa, di bulan Ramadan kebiasaan kita ganti ban mobil. Entah kenapa pula kebiasaan kita di bulan Ramadan membeli pakaian yang tidak cukup barangkali. Pakaian itu sesuai dengan kebutuhan, terlihat dan terkesan malah berlebihan. Padahal sekali lagi, guna untuk memenuhi kebutuhan yang tak sedikit itu, termasuk persiapan-persiapan untuk mudik, pulang kampung, yang kita biasanya pulang ke kampung juga mengambil momen, mengambil waktu pada bulan Ramadan ini. Sehingga tak sedikit dana yang kita butuhkan, tak sedikit biaya yang kita perlukan untuk itu. Untuk itulah saudara sekalian, para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan pada tahun ini. Katakanlah mungkin barangkali cara-cara kita pada Ramadan sebelumnya terkesan memang salah, keliru. Oleh karenanya pada tahun ini, segala sesuatu yang kurang pada tahun sebelumnya kita perbaiki dan kita sempurnakan. Setiap ibadah yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti sholat misalnya, pastilah yang diinginkan adalah perubahan kualitas dan kemajuan, perbaikan, kesempurnaan. Ibadah sholat subuh kita kemarin harus lebih baik daripada sholat subuh sebelumnya. Sholat subuh kita hari ini lebih baik daripada sholat subuh kemarin. Ibadah puasa kita pada tahun ini harus lebih baik daripada tahun lalu, lebih sempurna, lebih mendekati kepada kebenaran, lebih benar-benar sesuai dengan makna ibadah puasa itu, kemampuan kita untuk menahan diri, untuk mengendalikan hawa nafsu kita dari berbagai hal yang membuat kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak sempurna dari berbagai hal yang mencelakakan kehidupan kita, yang mencederai daripada nilai-nilai iman yang kita miliki. Harus kita selamat, harus kita terhindar daripada hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kita mampu melembutkan diri kita, melembutkan hati kita, melembutkan jiwa kita, perangai kita, perilaku kita dengan pelajaran yang terdapat di dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrut Tarbiyah, adalah bulan pendidikan. Sungguh pun kita tahu bahwa aksen pendidikan sesungguhnya tidak kita dapatkan pada bulan Ramadan, tapi praktek-praktek daripada pendidikan itu sangat syarat dan penuh sepanjang bulan Ramadan. Sehingga dengan demikian disebut dengan Syahrut Tarbiyah, kejujuran. Maka bulan Ramadan itu mendidik kita untuk jujur, para pemirsa yang kami hormati. Sebab orang yang tak jujur tak dapat melaksanakan ibadah puasa. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur kepada diri sendiri. Tak banyak orang yang tahu bahwa kita sedang dalam keadaan berpuasa. Kalau hanya persoalan yang lemas, persoalan wajah sedikit kelihatan putih, pucat, mungkin itu bisa saja diciptakan. Tapi bagaimana sesungguhnya, apakah kita benar puasa atau tidak, itu hanya kita yang dapat mengetahuinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejujuran itu bagian daripada pendidikan yang kita dapatkan sepanjang bulan Ramadan. Bagaimana kita bermurah hati pada bulan Ramadan, sebab kita sudah merasakan
Bagaimana sakitnya kelaparan itu. Bagaimana sakitnya kita tak minum selama 13 jam kurang lebih. Para pemirsa yang kami hormati. Itu kita rasakan. Terlebih pada tahun ini, kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bagaimana mereka sangat mengharapkan makanan yang mereka saat ini kekurangan daripada konsumsi itu, makanan dan minuman. Tak sampai hati kita melihatnya, tak tega kita melihat keadaan dan kondisi mereka. Ini, saudara sekalian, mestinya merupakan bagian daripada ibadah puasa yang kita laksanakan untuk selanjutnya bermurah hati kita dan ringan tangan kita untuk dapat memberikan sesuatu bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, termasuk kepada saudara-saudara kita yang seiman di Palestina. Semua itu bagian daripada kerendahan hati kita. Hati yang kita miliki telah tersentuh. Jiwa kita telah tergembleng oleh ibadah puasa. Nafsu dunia kita pun juga telah terkendalikan dengan pelaksanaan ibadah puasa itu. Selanjutnya, pertolongan Allah telah diturunkannya dan telah diberikan kepada kita sebagai seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, sehingga dengan demikian apa-apa hikmah, apa-apa faedah yang diinginkan oleh pelaksanaan ibadah puasa dan yang menghantarkan kita kepada jenjang ketakwaan itu sesuai dengan firman Allah pada penghujung surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Semoga orang yang melaksanakan ibadah puasa itu akan mendapat menghantarkan dirinya kepada jenjang ketakwaan. Semoga saudara-saudara para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa kita pada tahun ini lebih baik dan lebih sempurna pada tahun-tahun sebelumnya daripada tahun-tahun sebelumnya, dan segala sesuatu kekurangan yang pernah kita lakukan insyaallah dapat kita sempurnakan dan dapat kita perbaiki pada tahun ini. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.